Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 3 pada ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai Hilmi Royani sebagai moderator, kemudian Pak Yoyo rekan saya sebagai penyaji, ada Ibu Mela sebagai notulen dan juga Pak Dani sebagai penyaji. Pertama, setelah adanya sikap tidak menghormati dari Vivi dan Natali terhadap guru pengganti, Ibu Santi sebagai guru wali kelas mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah. Ibu Santi mengajak Vivi dan Natali untuk merenungkan dan meminta maaf atas perilaku mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, Vivi dan Natali mengusulkan solusi dengan mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas dan mengirim email kepada Ibu Eni untuk menyampaikan gagasan mereka. Mereka juga menginformasikan kepada kepala sekolah tentang kemungkinan mengusulkan usulan tersebut. 4 pertanyaan yang telah kami diskusikan dalam kelompok kami untuk menjawab soal pada kasus nomor 1. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Kasus kedua, Sabrina terlambat dan salah mengenakan sepatu di sekolah. Bapak Lukman, guru kelas menegurnya karena sepatunya tidak sesuai dengan peraturan. Meskipun Sabrina mencoba menjelaskan alasan terlambat dan kesalahan mengenakan sepatu, Pak Lukman tetap mengikuti peraturan dan meminta Sabrina melepaskan sepatunya. Sabrina meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Namun, Pak Lukman tetap memaksa Sabrina untuk tidak menggunakan sepatu sepanjang hari. Sabrina merasa malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Sepanjang hari tersebut, ada 3 pertanyaan yang telah kami bahas dalam kasus kedua. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Pertanyaan selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan.
Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kira-kira, bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kasus ketiga, Fajar, seorang siswa SMP, menunjukkan sikap yang acuh tak acuh terhadap pelajaran bahasa Inggris yang sedang diajarkan oleh Ibu Dani. Ibu Dani sudah mencoba mengatasi masalah tersebut dengan meminta Fajar untuk menjawab pertanyaan di depan papan tulis. Namun, Fajar tetap menunjukkan keengganan dan tidak berminat untuk belajar hari ini. Sering terjadi pada Fajar yang juga memiliki nilai-nilai yang kurang baik dalam pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar tidak memberikan jawaban yang memadai dan Ibu Dani merasa kecewa dengan apa sikap Fajar yang tidak menghargai usahanya sebagai guru. Ada 4 pertanyaan dalam kasus 3 yang telah kami bahas. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dia ajukan? Jelaskan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Keempat, setelah terjadi pertengkaran dan konflik antara Anto dan Dino, kepala sekolah Ibu Suti berupaya menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk memperbaiki masalah tersebut. Ibu Suti mengingatkan mereka bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Namun, penting untuk mencari cara lain yang lebih efektif dalam mengekspresikan emosi. Dalam proses restitusi, Dino akhirnya setuju untuk memperbaiki kemeja Anto yang terlepas kancingnya dengan belajar menjahit bersama guru tata busana Pak Irfan. Pada akhirnya, mereka berdua pulang dengan suasana yang lebih positif dan bersahabat. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan.
Berikut pertanyaan dari beberapa teman di kelompok dalam ruang kolaborasi. Pertanyaan pertama, bagaimana kiat-kiat menggali info mengenai kasus Pajar? Pertanyaan kedua, apakah ada menstabilkan identitas dari kasus nomor 2? Pertanyaan ketiga, bagaimana murid yang sudah mendapatkan restitusi itu, tapi secara diam-diam tidak memaafkan? Jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kiat-kiat menggali info tentang kasus Pajar yaitu dengan cara meminta keterangan dari keluarganya dan juga mengadakan home visit. Dari kasus 2, ada banyak pelajaran yang kita dapat. Kita akan tahu ada tugas di posisi mana ketika kita bertindak terhadap siswa. Jawaban ketiga, tugas guru membimbing dan mendidik ketika sudah diberikan pemahaman dan penjelasan dan bimbingan. Kita sudah selesai menjalankan kewajiban kita. Adapun hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu di luar tanggung jawab kita. Yang penting kita telah berusaha. Kesimpulan dari diskusi ini, semua kasus di atas dapat kita ambil pelajaran bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah. Kasus ini mencerminkan nilai-nilai kebajikan seperti empati, tanggung jawab, pembelajaran, dan komunikasi. Ibu Suti berhasil memandu siswa-siswi ini menuju solusi yang lebih baik dan mengajarkan mereka pentingnya berdamai dan belajar dari kesalahan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.